Silakan nikmati, Mas. Makasih ya. Ya. Saya pesen yang anak-anak ya, Mbak. Batu bata? Lo ngapain kesini? Emangnya lo udah gak apa-apa? Udah gak sakit? Meskipun ibu minta supaya gue jauhin usus goreng, tapi hati gue damai saat tahu usus goreng ternyata masih care sama gue. Aduh, gue keceplosan lagi. Padahal kan ibu terang-terangan minta gue sama batu bata buat saling ngejauh. Anggap gue nggak pernah ngomong apa-apa. Usus goreng tunggu. Ih. Maaf. Batu bata maaf. Gue nggak sengaja, kan gue bilang jangan nekat. Udah tau masih sakit. Maafin gue ya. Lo ngapain sih? Balik kerja lagi. Lihat dong kondisi lo. Lo inget kan pesan ibu? Ya ibu kan salah paham sama gue usus goreng. Tapi gue yakin kok, dengan tekad dan semangat, ibu pasti akan dulu lagi sama gue, dan ibu akan ngizinin gue deket lagi sama lo. Pedean banget sih lo. Ibu tuh kecewa sama lo. Ya gue akan cari cara usus goreng. Pokoknya gimana pun caranya, gue harus minta maaf ke ibu, dan ibu harus buka hatinya lagi ke gue. Lagian ya, gue nggak ngeliat ada sosok ibu di sini. Berarti kalau nggak ada ibu, kita bisa dong deket lagi kayak dulu. Enggak. Gue nggak mau lagi bohongin ibu. Yang paling terbaik untuk kita sekarang itu nurut sama ibu. Kita harus saling ngejauh. Ya tapi usus goreng tunggu. Apalagi? Tuh kan, bukan salah gue dong. Kan gue udah bilang sama lo hati-hati. Ampun, Pangeran, Putri. Bingung ya. Kalian tuh kalau ketemu aja pasti bikin masalah. Kemarin aja ya, ini orang tuanya Putri kesini cariin Putri. Atau gini aja ya. Gimana kalau di antara kalian, kalau nggak kamu, saya pindah ke cabang resto yang lain. Jangan Pak. Kan? Jangan Pak. Giliran pisah aja berkompak. Pak, saya dan Putri itu bagaikan langit di sore hari. Peluk dan cium, satu paket, satu hati, Pak. Jadi jangan pernah dipisahkan. Ya udah, kalau emang kamu mau dipisahin sama Putri, kamu kerja yang bagus dong. Siap, Pak. Siap, Pak. Kompak lagi. Ya udah, ayo kerja. Beneran, tapi aku nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa gimana sih, Den? Itu lihat mukanya lebam, bibirnya tuh biru-biru, keningnya ada giniannya. Gimana nggak apa-apa sih, Den? Entah kalau ada apa-apa sama Den Rizky gimana? Bi, aku janji. Setelah urusan aku selesai, aku langsung pulang. Jadi boleh ya, Bi? Aku mau keluar bentar. Nggak. Sekali nggak boleh, tetap nggak boleh. Gimana caranya supaya gue bisa keluar? Padahal gue pengen mastiin Pangeran dan Putri jauhan atau enggak. Nggak boleh.
Titik. Halo Pak Remon. Selamat sore, My Rose. Maksud saya Bu Nawang. Iya Pak Remon, ada perlu apa Pak? Iya, Bu Nawang, saya cuma mau ngabarin. Nanti kurir akan ke sana ya Bu. Mau nganterin gaun untuk Bu Nawang sama putri Bu Nawang ya. Gaun? Gaun untuk apa Pak? Loh, nanti malam kan kita ada acara dinner. Bu Nawang lupa? Nggak lupa kan? Oh enggak, saya nggak lupa Pak. Tapi kan saya nggak mau ngerepotin Pak Remon ya Pak. Kalau saya tahu nih Pak, saya bakal ngerepotin Pak Remon. Mendingan dinernya nggak jadi deh Pak. Maaf Pak Bos, saya kaget. Maaf Bu Nawang kalau ini membuat Bu Nawang tidak nyaman. Saya mohon maaf ya. Iya. Terima kasih atas pengertiannya ya Pak Remon. Ya, kalau gitu nanti sore Bu Nawang nanti dijemput ya sama supir. Oke, nggak apa-apa ya? Sekali lagi ya Pak Remon, saya nggak mau ngerepotin Pak Remon. Kan saya bisa jalan sendiri Pak sama anak saya. Saya paham. Terima kasih ya Bu Nawang ya. Sampai ketemu ya. Nanti akan saya share lokasi, oke? Iya, terima kasih ya Pak Remon. Terima kasih. Mana tadi tuh cincinnya? Untung ya ketemu. Makanya kamu hati-hati. Ini hadiah terbaik untuk Bu Nawang. Masih nyambung tuh Pak Bos. Ya jelas lah masih nyambung. Kamu nggak tahu ini berapa karat? Ini ratusan juta. Ini cincin ini sama muka kamu mahal cincin ini. Bukan cincinnya, maksudnya itu teleponnya masih nyambung tuh. Iya cincin. Hah? Bilang dong dari tadi. Saya lagi disalahin. Cincin. Maksudnya Pak Remon apa ya? Pak Remon ngomong sama supirnya kali ya? Oh. Bu Nawang? Lydia? Ada perlu apa, Lid? Saya cuma mau memohon sama Bu Nawang, kalau bisa Bu Nawang pikirkan kembali untuk Rizky menjauhi Putri. Karena terus terang, saya tuh tahu banget perasaannya Rizky. Dia pasti sedih dan saya nggak tega lihat Rizky begitu. Lid, kamu tuh kan orang tua. Saya juga orang tua. Tujuan kita tuh sama. Kita sama-sama mau melindungi anak kita. Kamu bilang kamu sedih kan kalau lihat Rizky sedih. Sama, Lid. Aku juga sedih kalau ngelihat Putri itu sedih karena dia deket sama Rizky. Asal kamu tahu ya, Lid. Sebetulnya yang aku minta untuk menjauhi Putri itu bukan cuma Rizky. Tapi juga... Sebentar, Lid, maaf, ada telepon. Halo, Put. Iya, kamu mau pulang. Ya udah, kamu pulang hati-hati ya. Iya, Ibu tunggu kamu di rumah. Iya, dah Putri. Bu Nawang, apa mungkin Bu Nawang minta Rizky menjauhi Putri karena waktu itu sempat saya meminta Bu Nawang untuk keluar dari rumah saya? Sama sekali bukan karena itu, Lid. Saya waktu itu sama sekali nggak ngerasa kesel loh. Saya itu justru berterima kasih sekali sama kamu karena kamu udah ngasih tumpangan saya sama Putri. Lid, kalau masalah Rizky untuk jauhin Putri,
Saya rasa itu yang terbaik untuk sementara waktu, Lid. Paling enggak ini kan waktu buat mereka itu introspeksi diri. Dan buat aku yakin kalau Rizky itu bisa ngerti ya, bisa paham sama keputusan aku. Maaf ya, Lid. Aku permisi dulu. Iya, Bu.